Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online renungan harian kita pada pagi hari ini. Pada saat ini saudara-saudara kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 327. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, benih kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang. Menanti datangnya waktu penuaian. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Taburkanlah benih, waktu terang atau gelap. Jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan. Meski susah karena setan menentang. Sesudah tangisan datang sukacita. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sedia diri dan hati kami untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami agar pekabaran pada pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah kuasa di dalam jemaat. Kuasa di dalam jemaat, dan ayat inti di renungan harian kita hari ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, datang, maka Ialah akan menerangkan kepada isi dunia dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Pemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Inilah satu-satunya guru yang berhasil untuk kebenaran ilahi. Hanya bila kebenaran disertai ke dalam hati oleh Roh, barulah kebenaran itu menghidupkan angan-angan hati dan mengubah kehidupan. Seorang mungkin dapat menyampaikan firman Allah kata demi kata. Ia mungkin paham akan segala perintah dan janji itu. Tetapi kecuali Roh Kudus meyakinkan seseorang tentang kebenaran itu, tidak akan ada jiwa yang akan jatuh ke batu karang dan dihancurkan. Tidak ada pendidikan, tidak ada keuntungan meskipun besar dapat membuat suatu saluran terang tanpa kerjasama dengan Roh Allah. Penaburan benih Injil tidak akan memperoleh kemajuan kecuali benih itu dihidupkan oleh embun surga.
Sebelum satu buku perjanjian baru ditulis, sebelum satu khotbah Injil dikhotbahkan, sesudah kebangkitan Kristus, Roh Kudus datang kepada rasul-rasul yang sedang berdoa. Kemudian kesaksian musuh mereka ialah, ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Kisah 5 ayat 28. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh itu harus menggunakan kita. Dengan perantaran Roh Kudus, Allah bekerja dalam umatnya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 13. Tetapi banyak orang tidak mau menyerah kepada hal ini. Mereka mau mengurus diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mereka tidak menerima pemberian surga. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, yang memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya, Roh itu diberikan. Kuasa Allah menunggu tuntutan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini, bila dituntut oleh iman, membawa segala berkat lain dengan itu. Hal itu diberikan sesuai dengan kekayaan anugerah Kristus, dan Ia bersedia melengkapi setiap jiwa menurut kesanggupannya untuk menerimanya. Dalam pembicaraannya kepada murid-murid, Yesus tidak menyinggung tentang penderitaan dan kematiannya sendiri dengan perasaan sedih. Warisannya yang terakhir bagi mereka ialah warisan damai sejahtera. Ia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Puji Tuhan untuk pekabaran kita bahwa kuasa itu akan diberikan kepada umat-umat Tuhan dalam satu jemaat, dan kuasa itu datang daripada Tuhan. Dengan cara di sini kuncinya adalah pelajaran kita pada hari kemarin, yaitu bekerja bersama-sama. Walau dalam perbedaan, tetapi selalu ada kerjasama, selalu mengerti satu dengan yang lain, maka pada akhirnya akan ada kuasa di dalam tubuh jemaat itu sendiri. Biarlah saudara-saudara kita boleh menghidupkan, mempraktikkan ini, bekerja bersama-sama, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan kita akan memiliki kuasa. Ketika jemaat itu memiliki kuasa, maka banyak jiwa yang boleh diselamatkan, boleh disiapkan bagi kerajaan sorga. Demikian Tuhan memberkati kita lewat renungan ini. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita tutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di hari ini, bahwa kuasa Roh Kudus akan dicurahkan jika kami selalu sehati, bekerja bersama-sama. Dalam perbedaan pun kami selalu mengerti satu dengan yang lain, sehingga ada persatuan, dan dengan demikian maka Roh Kudus dapat dicurahkan. Begitu pula di dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, biarlah hal ini kami terapkan sehingga ada kesatuan antara anggota-anggota keluarga, maka pasti keluarga kami ada punya kuasa untuk membagikan pekabaran firman Tuhan melalui kehidupan kami ke setiap orang di sekitar kami. Pagi ini hamba serahkan seluruh pendengar audio renungan harian ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun berada, pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan. Hamba doakan khusus untuk Ibu Adelaida. Tuhan berkati permohonan doa secara pribadi, Engkau turut campur tangan, dan berkati juga keluarganya, berkati juga orang yang dikasihinya dimanapun berada. Bapa di surga, hamba doakan yang dalam pergumulan, dalam sukacita pun Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap segi kehidupan kami semua. Inilah doa kami, janji berkat Allah akan menaungi kehidupan kami. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, menyertai kami sepanjang hari ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah kita pada besok hari. Shalom.